Halo, kembali berjumpa dengan kami, saya Rusman Arif, dan bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Mahkamah Konstitusi memutuskan sekolah untuk tingkat SD, SMP, baik itu sekolah negeri maupun swasta harus digratiskan. Artinya ini adalah kewajiban pemerintah, kewajiban negara untuk mengcovernya. Ya, pada akhirnya kepastian itu tiba bahwa pendidikan dasar itu seperti perintah konstitusi adalah hak asasi manusia. Karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar itu, baik negeri maupun swasta, itu layak dan harus dijalankan. Jadi benar bahwa hanya dengan modal awal itu, individu itu bisa bertumbuh. Dan itu sudah diketahui dari ribuan tahun lalu, bahkan dari abad pertama ketika institusi pendidikan itu menjadi semacam kebutuhan atau hak dasar manusia. Para filsuf awal, Aristoteles, Plato itu mendalilkan hal yang sama, bahwa hanya dengan pendidikan dimungkinkan manusia itu bertumbuh. Jadi memang tidak mungkin pendidikan itu dikomersialisasi, karena dia menjadi hak asasi manusia tuh. Jadi apa yang harus dipenuhi oleh negara adalah memberi fondasi pada anak-anak kita untuk belajar secara gratis, karena bukan gratis sebetulnya, itu memang hak. Jadi nggak ada istilah gratis. Hak itu memang mesti dipenuhi. Gratis artinya nol bayarnya, bahkan nol pun nggak boleh, tetapi dia harus dipenuhi. Jadi kita mencoba memahami bahwa kegagalan pendidikan dari awal itu yang akan mempengaruhi masa depan Republik ini, atau masa depan human dignity, martabat manusia itu tidak bisa dipenuhi kalau dia tidak mampu untuk mengakses hal-hal yang sifatnya mendasar, itu pengertian dasar tentang sejarah manusia, pengertian dasar tentang kehidupan di bumi, pengertian dasar tentang alam semesta. Inilah yang kita sebut sebagai hal yang harus dan diwajibkan oleh konstitusi untuk dipenuhi oleh negara. Nah, Pak Prabowo udah benar membuat banyak sekolah, sekolah rakyat misalnya. Kendati itu masih sedikit ada masalah karena nanti ada pembedaan. Mereka yang bersekolah di rakyat, sekolah rakyat dianggap sebagai merengek untuk pendidikan. Padahal itu adalah hak. Jadi sudah benar, yang lebih tepat sebetulnya disebut aja sekolah. Dan itu tidak perlu disebut sekolah rakyat, berarti ada sekolah yang untuk elit, nggak begitu. Jadi anak-anak ini dari awal mesti mendapat semacam kesetaraan akses pada pendidikan, dan itu tidak boleh dibebankan pada orang tua. Itu harus dibeban, bahkan pada lembaga swasta itu harus dibebankan pada negara. Nah, swasta justru membantu dalam soal ini di bidang pendidikan dasar untuk memungkinkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia memperoleh pendidikan. Jadi sebetulnya konsepnya di situ. Mungkin karena keterbatasan anggaran tidak sampai ke pendidikan menengah apalagi tinggi itu, tetapi paling tidak Mahkamah Konstitusi sudah memulai satu tradisi untuk mengembalikan atau memastikan bahwa hak dasar manusia terhadap pendidikan itu dijamin oleh konstitusi. Artinya dalam keadaan apapun anak didik itu harus punya pengetahuan selama berapa, 9 tahun atau 12 tahun. Itu conditional. Tapi yang unconditional adalah bahwa hak belajar itu harus diberikan pada rakyat. Entah dia sekolah negeri, sekolah swasta, harus betul-betul dijaminkan satu kurikulum yang memungkinkan sang anak didik ini punya pengetahuan dasar untuk mengembangkan hidupnya lebih jauh nanti.